Kearifan Bapak Dr. Mukawim MAG, dan yang kami hormati Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husna, dan yang kami hormati pula Ibu Queen Rahmah Al-Zaidah, pemateri pada malam hari ini, dan yang kami banggakan rekan-rekan peserta short course kepenulisan mengikat makna dengan tulisan yang sudah hadir dalam room Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sempat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir untuk mengikuti short course kepenulisan pertemuan kelima alias yang terakhir. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup para nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan tata urutan acara short course kepenulisan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutupan short course kepenulisan yang diadakan oleh Rumah Kearifan, dan yang terakhir penutup. Karena sudah pukul 19.40, mari kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara short course kepenulisan pertemuan yang kelima terakhir ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husna. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu sebelumnya yang sudah diberikan Mas Didi kepada saya. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam terakhir, dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang masih bergabung juga di room Zoom meeting kita. Seperti biasa, sepertinya masih OTW dari kamar mandi, OTW buat kopi mungkin atau OTW pulang dari masjid, atau bisa menjadi insan, atau kita bisa menjadi manusia terpilih yang bisa membuat perubahan baik diri sendiri, lembaga atau lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi. Baik, tanpa memperpanjang waktu saya untuk membuka, pada malam hari ini kita akan bersumber sendiri. Semua narasumbernya cowok, yang cewek cuma Mbak Queen saja. Jadi narasumber paling cantik di antara narasumber bareng direkturnya dong. Ya, ini bicara narasumber paling cantik di antara narasumber yang lainnya dalam short course kepenulisan kita pada malam hari ini ya. Ada lagi 5 pertemuan kita pada setiap malam ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap ya. Biasa saya itu manggil Mbak Queen karena Kang Ali biasa manggil Mbak Queen juga, jadi saya niru-niru Kang Ali di narasumber sebelumnya. Nama lengkap beliau Queen Rahma Rizky Z. Nah, Z-nya ini apa? Siapa tahu sama Ziyadatul Husna, Ziyadatul. Nggak mungkin ya? Sama Mbak, sama makna, tapi kalau saya Zaidah. Oh, gitu. Ternyata. Hampir. Ya, hampir sama. Ya, berarti Queen Rahma Rizky Zaidah. Iya, betul. Oke. Alamatnya di Pondok Pesantren Baitul Arqam, Balung, Jember, Jawa Timur. Oke. Mungkin ini perlu diperkenalkan lebih jauh ya. Nah, kemungkinan di short course kita kedua ya, short course kedua kita.
Untuk pendidikan di S1-nya di Psikologi UIN Maliki Malang dan S2-nya di Music Psikologi The University of ini New York ya Mbak ya? York, Mbak. Kalau kota York itu ada di Inggris. Kalau New York itu ada di Amerika. Oh, saya kira salah ketik atau apa, makanya dikonfirmasi. Jadi The University of York. Iya, kampusnya memang York saja, nggak ada New-nya. Oke. Siap. Nah, karya tulis beliau dalam hal proceeding, simposium dan jurnal internasional ada cukup banyak ya. Salah satunya tentang listening to Quran recitations does it affect psychophysiological measures of emotion. Oke, itu diterbitkan tahun 2017. Dan berbicara tentang buku, nah ini ada buku yang nanti bisa dicari di toko-toko buku yang jelas. Ada Tuhan Cinta Wanita. Ada juga Jangan Minder Jadi Santri. Kayaknya asik ini kalau dibaca. Ada juga judul bukunya yang berjudul Perempuan Dambaan Surga. Ada juga yang Super Muslimah. Nah, berbicara tentang pengalaman kepenulisan, beliau juga blogger, kontributor di Dawuh Guru, yang kemarin foundernya Kang Ali, menjadi jurnalis dan editor di Baitul Arqam, di sukma.co, lalu di majalah Mata Garuda Jawa Timur, menjadi editor naskah buku santri Baitul Arqam juga. Dan untuk pengalaman organisasi ada banyak sekali dan aktivitas terkini. Mbak Queen ini menjadi guru di Pondok Pesantren Baitul Arqam, Balung, Jember, Jawa Timur, menjadi online English tutor juga. Nah, keren ini. Dan yang terakhir, koordinator bidang perpustakaan dan pengembangan literasi santri Ponpes Baitul Arqam Jember. Nah, berkaitan dengan track record yang selama ini Mbak Queen lakukan, kayaknya pas sekali jika Mbak Queen ini malam ini kita minta untuk berbagi sharing tentang teknik editing dan review naskah tulisan ilmiah maupun populer. Sebenarnya ini luas banget ya Mbak Queen. Materinya Mbak Queen malam hari ini ya berbicara sudah teknik editing dan review, masih populer dan ilmiah. Ya. Tapi nanti mungkin bisa nanti di kerangkanya aja atau seperti apa nanti Mbak Queen bisa menyampaikan. Akan tapi jika ini nanti bisa direkomendasikan teman-teman menjadi materi short course keduanya sangat boleh sekali. Karena sedikit bocorannya dari link Bitly yang kemarin kita sebar itu Mbak. Jadi minimal saya prinsipnya paling enggak minimal ada 35 responden yang merespon link itu, dan alhamdulillah tadi pagi nggak tahu kalau sekarang, karena tadi pagi terakhir saya minta Mas Didi untuk ngecek itu ternyata ada 35, dan ketika ditanya apakah ini mau dilanjut, semuanya setuju 100% isinya dilanjut. Dan apakah ini bermanfaat, 100% juga semuanya menjawab bermanfaat. Dan beberapa materi-materi yang akan disampaikan di calon short course nanti ada cukup banyak yang memilih tentang penulisan artikel salah satunya, dan juga tentang edit dan review. Ini yang menjadi salah satu pilihan teman-teman itu. Nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Nah, itu hanya sedikit bocoran aja. Oke. Sudah cukup banyak kayaknya saya memberikan pengantar ya untuk materi ini Mbak Queen malam hari ini. Seperti biasa, karena sebelum-sebelumnya saya membacakan pantun untuk malam ini ya, narasumber satu-satunya yang cantik, saya juga akan tetap memberikan pantun pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Baik, pantunnya seperti ini. Pandemi muncul karena virus COVID hadir di tengah-tengah kita. Hand sanitizer dan masker pun jadi langka. Selamat malam para peserta short course kepenulisan kita bersama narasumber cantik yang bernama Queen Rahma. Yang kedua, bulan puasa akan segera tiba. Jangan lupa bersihkan hati dan jiwa.
karena narasumber kita sudah ada, marilah kita mulai saja. Oke, mantap. Sekitar 40 sampai 45 menit ke depan, waktunya Mbak Kun untuk menyampaikan materi yang sudah dibuat. Silakan, waktu dan layar kami persilakan. Tadi waktu saya share screen, nggak Mbak? Kelihatan nggak? Apa maksudnya kecil banget nggak ininya? Ya agak kecil sih, karena biasanya kan hampir separuh lebih. Coba sekarang di-share dulu aja. Bentar ya. Gimana? Kelihatan? Ini kalau pakai laptop kelihatan, kalau pakai HP juga pasti kelihatan menurut saya. Kelihatan ya? Walaupun agak maju ke depan gitu maksudnya. Atau share dari Mas Didi aja, Tah? Oh, bisa bantu share. Takutnya nanti ada nggak bisa nggak jelas tulisannya. Ya udah, dari operator kita aja, Mbak. Oke. Nggak apa-apa. Sudah. Mungkin bisa dimulai dulu, Mbak. Sambil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam forum yang insya Allah barokah dan manfaat, yakni seminar pelatihan kepenulisan yang diselenggarakan oleh Rumah Kearifan Yogyakarta dengan direktur yang Masya Allah cantik banget. Saya sejujurnya ini Mbak ya, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk berbagi sharing pengalaman saya selama 6 tahun bekerja sebagai editor, walaupun di lembaga atau tempat yang beda-beda, tapi insya Allah sedikit banyak ada yang bisa saya sampaikan. Tapi saya sebenarnya juga malu juga, karena walaupun selama 6 tahun, saya cukup merasa bahwa jam terbang saya itu masih kurang jauh, masih belum banyak. Karena saya masih merasa fresh grade dari kemarin, masih anak bawang. Jadi nanti kalau misalkan, dan saya yakin mungkin ada beberapa teman-teman yang lebih jago, lebih mahir, lebih profesional. Jika nanti menemukan ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya, mohon saya ditegur dan jangan sungkan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Oke teman-teman, siap ya? Ya. Baik, teknik editing dan review naskah tulisan ilmiah dan populer. Kenapa sih kita harus melakukan editing terhadap naskah yang sudah ditulis? Setiap naskah yang kita tujukan untuk diterbitkan di sebuah penerbit atau mau dipublish di media online, ya, atau baik itu naskah apapun ya, naskah karya tulis ilmiah atau naskah populer atau naskah artikel, essays, berita, itu wajib hukumnya untuk diedit terlebih dahulu. What and why? Jadi proses editing itu adalah proses menyunting naskah dengan tujuan memperbaiki struktur kalimat agar lebih komunikatif dan nyaman dibaca. Menjaga agar isi naskah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi misi redaksi atau media ya, dan menyesuaikan naskah dengan gaya media atau penerbit yang bersangkutan. Karena kalau menurut Bapak Fatku Rozi, yang beliau ini juga editor senior di, kalau nggak salah di rumahguru.com kalau nggak salah, itu beliau juga berbagi ilmu bahwa sebenarnya secara umum tuh ada 3 tipe penulis. Ada penulis yang amatir, ada penulis yang semi profesional, dan ada penulis yang memang sudah profesional. Artinya dia sudah jam terbang untuk menulis itu sudah sangat tinggi, sehingga dia punya kualitas tulisan yang sangat baik, sangat bagus. Sehingga hal ini tentu saja ketika naskah sudah masuk di meja editor pasti akan memudahkan proses editing oleh editor. Nah, berbeda dengan penulis yang sifatnya masih semi profesional, yang masih nggak terlalu pede ya, atau penulis-penulis yang amatir yang dia itu baru mencoba untuk menulis, membuat karya tulis pertama kali, itu hasilnya akan sangat jauh berbeda. Dan bagi penulis amatir sudah tentu
pasti akan ditemukan ya tidak sedikit kesalahan-kesalahan yang juga perlu diperbaiki untuk kualitas tulisan yang lebih baik gitu. Nah, kalau kata Gillian Green, ini adalah editor senior berkebangsaan Amerika, dia berkata, no writer can work without a good editor. Nggak ada penulis yang bisa kerja tanpa editor yang bagus. Dan ada lagi Cynthia Gurney kepada Roy Peter Clark dalam buku Best Newspaper Writings 1980. Itu dia berkata bahwa I don't think a great writer can work without a great editor. Kayaknya nggak ada penulis besar yang bisa kerja tanpa editor yang besar juga, editor yang berkualitas juga gitu. First of all, editors are few and far between. Karena apa? Karena editors itu jumlahnya hanya sedikit, jarang daripada penulis ya. Daripada kalau dibandingkan dengan penulis, jumlah editor itu lebih sedikit, lebih langka, lebih jarang, and far between, dan kerjanya itu lebih detail gitu. Jadi ya kenapa harus ada proses editing? Ya karena biar kualitas tulisan kita itu lebih bagus sehingga siap atau sempurna ketika diterbitkan dan sampai ke tangan pembaca gitu ya. Next, Mas Didi bisa dibantu ini apa namanya slide selanjutnya? Ya, sebentar. Kemarin itu ceritanya oke. Kebebasan Mbak. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Slide ketiga. Lanjut. Nah, sedangkan kalau editor itu siapa? Dan apakah seorang editor itu haruskah bergelar khusus? Editor ya, kalau editing itu adalah verb-nya, kata kerjanya ya, proses menyunting. Tapi kalau editor ya pelakunya, pekerjaan orang yang pekerjaannya sebagai editor gitu, apa melakukan proses editing itu. Dia bertugas meninjau naskah dengan mengedit atau menyunting draft tersebut agar naskah tulisan menjadi lebih sempurna dan berkualitas sehingga siap untuk diterbitkan atau dipublish. Dan seorang editor ini juga harus memiliki kepekaan bahasa, pengetahuan yang luas, ketelitian, dan kesabaran untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan naskah, kepekaan terhadap berita atau informasi tentang sara dan pornografi, bersahabat dengan kamus, punya kemampuan menulis paling tidak, dan paham kode etik penyuntingan naskah. Jadi dia tahu batasan pekerjaan dia, bagaimana dia itu melakukan perubahan tulisan tanpa harus mengubah ide gagasan utama si penulis yang dituangkan di dalam karya tulisnya. Gitu. Dan editor juga memastikan gaya bahasa sesuai dengan media bersangkutan sehingga layak naik cetak, yaitu fit to print, atau kayakan siar, yaitu fit to broadcast. Nah, kalau haruskah bergelar khusus? Jawabannya enggak. Karena sempat ada, ini kan banyak media online baru bertaburan ya, dan mereka juga membuka peluang editor naskah, editor sebagai copywriting, dan mereka mengharuskan biasanya persyaratannya itu kalau enggak dari ilmu sastra bahasa, ilmu komunikasi, dan atau ilmu penyuntingan naskah. Ini adalah memang jurusan-jurusan yang bisa membantu meningkatkan skill editorial. Cuman kalau haruskah bergelar khusus, enggak, karena siapapun bisa jadi editor gitu, asal dia punya sense untuk kepekaan terhadap menyusun dan cara berbahasa yang natural gitu. Bagus dan natural. Next. Nah, sedangkan ada lagi self editing. Self editing bukan hanya editor yang bisa melakukan pekerjaan editing, tapi kita sendiri sebagai penulis juga bisa melakukan editing, namanya self editing. Ini adalah upaya penulis untuk meminimalisir kesalahan menulis dengan cara membaca ulang dan memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan dalam tulisan yang kurang tepat, sehingga tulisan itu bisa menjadi lebih sempurna. Baru kita bisa merasa lebih percaya diri untuk mengumpulkan naskah kita ke penerbit, gitu ya, atau ke jurnal atau ke media. Dan ini dilakukan sebelum penulis mengumpulkan naskah ke penerbit atau media. Kalau saya pernah ingat ya, saya pernah ikut sebuah seminar bedah buku, Nine Summers and Autumns, karyanya Mas Iwan Setiawan yang dulu pernah bestseller di zamannya. Beliau itu pernah bercerita begini, sebelum beliau merasa percaya diri untuk mengumpulkan tulisannya di Gramedia, beliau itu kalau nggak salah melakukan self editing sebanyak kurang lebih 20 kali.
baru beliau merasa percaya diri mengumpulkan naskahnya di Gramedia. Dan nggak lama setelah itu, kemudian bukunya terbit dan jedar, langsung boom, langsung langsung bombastis gitu di pasaran. Langsung jadi bestseller. Masya Allah, 20 kali self-editing. Jadi baca, perbaiki, baca, tambahin, baca, kurangin, baca, perbaiki lagi, itu sampai 20 kali. Dan itu sebuah novel, baca sebuah novel. Novel itu kan paling nggak kurang lebih isinya 250 sampai 300 halaman. Kurang lebih 20 kali. Memang harus sabar. Harus sabar, gigih, dan telaten. Ya, teman-teman ya. Next. Oke, saya Sadur dari LIPI press.lipi.go.id. Ada 6 langkah mudah yang bisa kita lakukan dalam proses self-editing. Yang pertama, metodenya itu namanya seksi B ya. Metode yang pertama yaitu S. S-nya itu adalah spasi. Kita memeriksa apakah dalam tulisan kita itu ada double space atau spasi ganda, ataukah kurang spasi, ataukah triple spasi. Jadi kita periksa satu persatu ya. Jika ada spasi ganda ya di-delete satu, jika kurang spasi ditambahin spasi. Dan pokoknya kita pastikan spasinya itu hanya ada spasi tunggal ya. Nah, terus ejaan. Pastikan semua ejaan sudah benar atau tidak ada yang salah ketik atau typo. Nah, typo ini salah satu kesalahan yang paling umum ditemukan pada naskah. Typo. Pastikan ejaan sudah benar ya. Terus yang K, kata dan kalimat. Pastikan semua kata dan kalimat sudah terstruktur dengan baik, sintaksisnya, dan mudah dipahami, semantiknya juga bagus. Jadi bukan hanya struktur kalimat yang baik, tapi struktur kalimat, ketersambungan kalimat untuk bisa menjadi sebuah paragraf yang utuh, yang bisa dipahami, yang komunikatif kepada pembaca, itu juga harus dilihat ya, harus diperiksa. Ya, terus S yang kedua, sumber. Nah, kalau kita menuliskan sesuatu yang kita dapatkan dari hasil bacaan kita dari sumber yang kita baca sebelumnya, maka jangan lupa untuk memastikan semua sumber dalam teks, yaitu sitasi atau kutipan, sudah tertulis di daftar pustaka dan ditulis berdasarkan salah satu style pendokumentasian sumber yang berlaku. Ini khusus untuk tulisan dengan referensi atau pendokumentasian sumber. Jadi jangan lupa sumber-sumber yang teman-teman hasil bacaan teman-teman yang kemudian teman-teman tulis dalam karya tulis teman-teman itu ditulis di bagian daftar pustaka. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian yang I itu adalah ilustrasi ya. Jadi kalau di naskah teman-teman itu ada gambar, tabel, diagram, chart ya, pastikan penomoran ilustrasinya sudah urut. Terus pastikan semua ilustrasi yang digunakan sudah disebut dalam teks, dan pastikan penyebutan ilustrasi dalam teks atau kalimat sudah sesuai dengan nomor dan caption ilustrasi itu sendiri. Habis itu B-nya yang terakhir yaitu baca kembali. Bisa secara random, habis itu bisa scanning atau skimming. Kalau saya biasanya kalau editing sebuah naskah buku populer itu kurang lebih paling nggak baca selama 3 kali sampai 4 kali. Jadi naskah itu saya print dulu, habis itu saya cek mana yang salah itu ditandain dulu, jadi biar tahu ditandain pakai warna spidol yang ngejreng sekalian, warna kuning atau warna merah, biar tahu, dilingkari, habis itu baru diedit, direvisi ya. Diedit, habis itu di-print lagi, dibaca lagi, karena khawatir nanti ada kesalahan yang terselip, yang yang kelewat, yang nggak sempat dibetulkan. Next. Dalam buku Taktis Menyunting, karya Pak Bambang Trim, ini beliau merumuskan ada 10 poin yang diperhatikan dalam editing. Yang pertama yaitu ejaan. Ejaan ya, apakah penulisan katanya sudah tepat atau belum. Biasanya itu yang sering salah kaprah itu kayak khusus gitu. Tulisannya betul kan? Khusus, KHUSUS. Kalau nggak gitu acuh, tak acuh. Itu kadang-kadang ada yang salah kaprah mengartikan. Kemudian ada pasca, ditulis dengan pasca, itu salah. Sebenarnya yang benar tuh pasca. Kayak gitu ya, pokoknya ejaan itu ini kita bisa mengeceknya di PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau KBBI online. Kalau misal teman-teman udah punya kamus ya,
Silakan dilihat di kamus, enggak apa-apa. Bisa juga. Nah, terus yang kedua ada pemenggalan kata. Apakah pemenggalan kata yang kita tulis sudah tepat gitu? Apalagi misalkan kata itu adalah satu kata yang terdiri dari dua kata. Misalkan kayak pertanggungjawaban. Biasanya di situ yang sering salah kaprah nulisnya. Atau terima kasih kayak gitu. Pemenggalan kata atau misalkan ada imbuhan per, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, huruf kapital. Terus yang keempat ada tanda baca ya, titik koma, titik dua, tanda petik, dan lain-lain. Yang kelima ada penerapan angka dan rumus. Yang keenam ada penerapan kutipan. Yang ketujuh ada penggunaan singkatan dan akronim. Yang kedelapan ada penggunaan huruf miring dan huruf tebal. 9 ada penerapan elemen khusus yaitu judul, subjudul, daftar, tabel, grafik, dan diagram. Yang ke-10 ada format catatan kaki serta dokumentasi yang lain. Gitu. Ini ada 10 poin ya yang harus diperhatikan dalam proses editing dan kurang lebih sama antara naskah ilmiah dan populer, 10 ini yang dipakai. Next. Kemudian proses editing secara umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses editing redaksional, di mana editor memeriksa tiap tanda baca, penggunaan huruf besar dan kecil, angka-angka, kata, kalimat, dan tata bahasa agar sistematis, logis, mudah dipahami, dan tidak rancu. Jadi kita memeriksa apakah ejaannya itu sudah benar, diksinya sudah benar, sudah tepat, dan struktur kalimatnya sudah enak dibaca, ini kurang kata ya, sehingga enak dibaca oleh pembaca. Sudah mengalir. Terus yang kedua ada proses editing substansial. Substansial ini adalah editor di mana editor memperhatikan data dan fakta, jadi lebih ke substansi karya tulisnya ya, agar tetap akurat dan benar. Menghindari kontradiksi, menghindari unsur-unsur ambiguitas dan tulisan yang memuakkan atau bad taste, yang alay gitu kan. Menulis judul yang menarik, menambahkan anak judul atau subjudul, memberikan penjelasan tambahan untuk gambar atau tabel, menelaah kembali jika kemungkinan masih ada kesalahan di redaksional dan substansial. Nah, jadi secara umum ada 2 proses ini ya. Dan saya rasa secara general juga sama. Next. Nah, kalau ini yang sejauh saya belajar, proses editing karya tulis ilmiah. Sebenarnya saya belum ada pengalaman untuk kesini Mbak Zia, cuman ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar. Ini yang saya temukan. Jadi yang pertama, di proses editing karya tulis ilmiah itu, yang pertama ada memeriksa isi atau materi atau gagasan. Jadi kita melihat ketersinambungan antara judul dan isi. Nggak mungkin misalkan judulnya itu seharusnya adalah judul penelitian eksperimen, tapi ternyata isinya kok penelitian kualitatif. Kan nggak mungkin, itu perlu diperbaiki, pasti perlu revisi. Sama kayak dosen kita ya, kalau misalkan kita mau mengajukan proposal skripsi itu kan dicek dari judul, dari tanda bahasa, bahkan tanda titik yang salah itu kadang dicoret. Ada satu kesalahan tanda baca gitu, kalau misalkan kita dapat pembimbing dosen yang perfeksionis, beliau kayaknya udah nggak mood ya meneruskan proses editingnya. Memeriksa isi materi gagasan ini termasuk melihat hubungan antar kalimatnya bagaimana, kemudian antar alinea, karena semestinya antar alinea itu kan merupakan mata rantai yang sambung menyambung. Jadi kita melihat aktualitas, ketepatan, dan kebenaran datanya bagaimana, grafik, tabel, foto, atau bagan yang disajikan. Nah, terus yang kedua, proses editing paragraf. Tebal tipisnya paragraf itu mempengaruhi nilai estetika sebuah buku. Jadi paragraf yang terlalu tipis itu juga takutnya tidak bisa menjabarkan ide penulis kepada pembaca secara gamblang atau secara jelas karena terlalu singkat. Tapi paragraf yang terlalu tebal dikhawatirkan itu bahasanya atau struktur kalimatnya itu terlalu bertele-tele gitu. Sehingga juga terlalu melebar kemana-mana, akhirnya nggak bisa, kurang komunikatif untuk menjelaskan ide yang dijabarkan. Kalau idealnya itu satu kertas ukuran A4 terdiri dari 3-4 paragraf. Satu paragraf idealnya 5-10 kalimat gitu. Nah, terus yang ketiga ada proses editing outline. Outline ini ya kerangka
yang menghubungkan gagasan dan paragraf ya. Jadi dia ya seperti tulang kerangka kita ya, berhubungan dengan sistematika urut-urutan dan letak subtopik pembahasan yang ditulis. Outline yang tidak sesuai masih bisa dibongkar pasang atau diganti sesuai dengan tema yang disajikan atau sesuai dengan gaya penulisan jurnal terkait. Nah, biasanya kalau kayak penelitian kualitatif itu kan kajian teoritisnya itu kan kadang dalam sebuah jurnal ada yang dijelaskan subtopiknya kan. Jadi misalkan kajian teori tentang behaviorisme gitu kan. Nah, terus penulis ingin menjelaskan tentang biografi ininya dulu, biografi teori, biografi penyumbang teorinya dulu. Jadi ada sub-topiknya. Ada A, biografi penulis. Terus yang secara singkat ya. Terus yang B ada misalkan teori tentang behaviorisme yang menjurus pada penelitian yang kita lakukan itu apa-apa gitu. Jadi ada subtopik. Nah, ini masih bisa dibongkar pasang. Sekiranya misalkan sebuah platform jurnal itu tidak menghendaki untuk ditulis biografi seorang teoretikusnya di situ, maka itu masih bisa dibongkar pasang, bisa dihapus kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada proses editing kebahasaan, yaitu kita melihat gaya dan tata bahasa ya. Ada tipe tata bahasa yang formal, bukan tata bahaya ya, tata bahasa yang formal sesuai gaya bahasa akademik, menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD yang tepat. Ini mohon maaf karena saya membuat PowerPoint lewat handphone, jadi ngetiknya agak chill. Next. Ini ada paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek yang direvisi oleh penulis, oleh editor, oleh penulis. Yang pertama yaitu revisi judul. Jika judul masih tidak kurang tepat, seperti kemarin yang dijelaskan oleh Kak Zia ya, waktu materi penulisan karya tulis ilmiah, setidaknya judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi kalau misalkan terlalu panjang, udah pasti direvisi. Dan kalau misal judulnya juga tidak memenuhi kualifikasi atau tidak nyambung dengan isinya, pasti direvisi. Kemudian ada revisi intro. Nah, setiap penulisan karya tulis ilmiah itu pasti ada introduction, ya, pendahuluan. Nah, kalau introduction-nya susunannya juga masih kurang bagus, kurang nyaman dibaca, atau kurang menggambarkan penelitian, itu udah pasti direvisi. Yang ketiga ada revisi komposisi. Komposisi ya isinya secara keseluruhan. Terus revisi akurasi dan relevansi data. Habis itu ada revisi ejaan dan istilah teknis. Kemudian revisi gramatika ini maksudnya ya susunan struktur kalimatnya ya. Karena sudah pasti kalau menulis karya tulis ilmiah itu kita tidak menggunakan gaya bahasa non formal seperti saat kita berkomunikasi dengan teman kita yang paling dekat. Tidak, tapi kita menggunakan gaya bahasa yang formal, gaya bahasa akademik, ya kan? Jadi gramatikanya juga udah pasti harus diperhatikan. Gitu. Terus ada revisi bobot dan substansi materi. Ini biasanya revisi-revisi ini diberikan oleh reviewer. Ya, biasanya kan kalau untuk pengumpulan naskah jurnal itu kan ada editor, ada reviewer kan. Jadi reviewer nanti yang akan memeriksa, kemudian apakah ada revisi, kalau revisi penjelasannya bagaimana, terus kemudian diserahkan ke editor, kemudian editor melihat, nanti akan dilihat lagi bagaimananya, terus kemudian baru disetorkan ke penulis untuk direvisi, diperbaiki. Jadi yang memperbaiki ya penulisnya. Nah, terus yang terakhir juga dituliskan asumsi dampak yang diharapkan. Nah, biasanya bagian ini itu ditulis di bagian discussion. Kalau di discussion itu kan ada limitation dan implementation. Implementation dan limitation kan. Nah, di situ kan biasanya penulis menuliskan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan kayak gitu kan. Terus ada limitation, otomatis kekurangannya itu apa gitu. Kekurangan penelitian ini misalkan dari segi subjeknya yang terlalu sedikit, atau dari segi metodenya bagaimana. Itu maksud dari ini, karena bagian discussion ini adalah bagian yang sebenarnya cukup penting ya untuk menggambarkan seluruh isi karya tulis ilmiah kita. Next.
Nah, sedangkan ini untuk proses editing novel dan kumpulan cerita, kumcer. Yang pertama, kita periksa kesinambungan ceritanya. Apakah ada cerita-cerita yang nggak nyambung, maka itu perlu di-cut. Jadi misalkan pada awalnya cerita tentang matahari bersinar terang, cerita tentang alam gitu kan ya, tiba-tiba ada cerita yang nggak nyambung aja pokoknya, tiba-tiba kemana gitu. Maka itu kita periksa dan kita minta penulis untuk memperbaiki atau kita sendiri yang memperbaiki sebagai editor. Terus yang kedua, kita memeriksa garis waktu ya. Garis waktu ini maksudnya waktu, setting waktunya. Kadang-kadang seorang penulis itu menulis cerita hari ini, misalkan ya, hari ini sedang ada di Malang, kemudian kok besok paginya sudah ada di London gitu kan. Padahal perjalanan dari sini ke London itu kan berapa jam kayak gitu kan. Atau bukan hari ini, misalkan pagi ini jam 8 di Malang, tapi kok malam sudah ada di benua lain gitu. Itu kan nggak masuk akal. Ini maksudnya garis waktu. Jadi kita periksa juga. Yang ketiga, kita memeriksa konsistensi karakter. Kalau dalam penulisan novel dan kumcer pasti kan ada nama tokoh ya. Jangan sampai nama tokoh itu dari awal misalkan Muhammad gitu kan. Nah, terus nanti di subbab kedua namanya jadi Muhammad pakai C, MUCH gitu. Itu salah juga. Jadi kita juga memeriksa konsistensi karakternya. Baik itu di penulisan atau di karakter tokohnya gitu. Terus memeriksa ketepatan kata, diksi ya. Misalkan kalau dia mau mengungkapkan tokohnya itu mau menengok ke kanan, itu manakah yang lebih tepat? Apakah melihat, ataukah menengok, ataukah mendelik gitu kan, ataukah menatap gitu. Kita berusaha untuk melihat dan mencek kembali. Terus nomor 5, nah ceritanya itu logis atau tidak. Nggak hanya soal data ya, tapi juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kadang itu kan ada cerita-cerita yang nggak logis, maka apalagi jika misalkan penulis itu mencantumkan data gitu, maka kita harus cek juga sumbernya dari mana. Kita bisa cek di internet juga bisa untuk meng-cross check, untuk membuat alur cerita itu lebih logis kayak gitu. Nomor 6, kita lihat apakah cerita saat dibaca terasa mengalir. Nah, ini caranya ini dengan cara membaca keras. Oh, ini tipu lagi nih. Mohon maaf ya teman. Membaca keras ya, biasanya dengan cara membaca keras. Jadi naskah itu kita baca dengan keras. Pada sore hari yang pada sore hari yang terang, Linda menemukan apa-apa gitu kita baca. Nah, kemudian kita rasakan apakah alurnya sudah dapat apa belum, ataukah ceritanya itu masih ada yang terputus atau menggantung atau melompat atau tersendat. Kita koreksi. Terus nomor 7, memeriksa dialognya. Apakah dialognya wajar untuk karakter yang ditulis? Misal karakternya itu adalah anak kecil berusia 6 tahun gitu kan ya. Nggak mungkin kan dialognya itu kan terlalu formal, itu kan tidak mungkin. Misalkan mau ngomong, mau minta susu, mama, bolehkah aku meminta susu? Bolehkah aku meminta segelas susu hangat? Kan nggak mungkin. Karena dialog yang ditulis itu otomatis juga harus menggambarkan keluasan berbicara si anak, misalkan gitu. Kalau karakternya si anak ya, nggak seperti narasi atau deskripsi, dia lebih luas, lebih bisa komunikatif lah. Terus yang ke-8 yaitu tata bahasa, kita cek. Terus yang ke-9 ada ejaan, dan yang ke-10 tanda baca. Next. Sedangkan kalau ini ada naskah esai, artikel, dan berita, ini secara gambaran umumnya aja ya. Biasanya yang kita periksa adalah yang pertama yaitu gagasan, ide, kerangka, dan kesimpulan. Apakah sudah sesuai atau sudah urut gitu ya. Terus kalau naskah esai biasanya saya ada teman-teman yang minta tolong saya untuk mengoreksi atau mengedit esai untuk aplikasi beasiswa. Nah, ada alur penulisannya kan biasanya kan, ada strength, weakness, opportunity, dan treatment. Nah, ini kita lihat apakah sudah jelas atau belum, ataukah masih perlu ditambahin lagi datanya, ataukah masih perlu apakah ada yang perlu dikurangi gitu. Habis itu kalau artikel
ya kita lihat juga pembahasan dan penjabaran topik dan subtopik terkait sudah seimbang atau belum. Terus kalau berita yang paling penting yaitu mencakup 5W1H. What, who, when, where, why, dan how-nya itu sudah terjawab. Next. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan ketika kita mengedit naskah, teman-teman. Yaitu yang pertama, penggunaan kata yang salah kaprah. Misalkan ya, merubah. Kita kan sering banget dengar kata itu ya, merubah. Padahal yang betul itu mengubah. Karena dia kata dasarnya dari kata ubah, bukan rubah. Mungkin karena kita sering mendengar kata perubahan atau berubah, sehingga jika misalkan dikasih imbuhan jadinya merubah. Padahal imbuhan mer itu nggak ada loh. Ada yang meng. Jadi kalau misalkan ubah ketemu huruf vokal u, maka jadinya mengubah bukan merubah. Ingat ya teman-teman ya. Terus pasca ya. Pasca. Padahal bacanya itu sebenarnya pasca, bukan pasca. Jadi penulisannya tepat yaitu pasca. Tapi ya artinya ya setelah. Terus absensi, misalkan kita kan sering juga untuk ngabsen teman-teman di kelas itu kan, ayo diisi dulu absensinya. Padahal absensi sendiri itu isinya tuh artinya tuh ketidakhadiran gitu. Jadi kata yang harusnya tepat digunakan adalah presensi, kehadiran. Nah, terus ada juga yang menulis yang mengartikan kata tegar itu sama dengan tabah atau sabar. Padahal beda loh. Padahal kalau menurut KBBI kata tegar itu artinya keras kepala. Jadi, aduh kamu misal ada temennya kehilangan orang tua gitu, orang tuanya habis meninggal, terus kita bilang yang tegar ya gitu. Itu sebenarnya salah kaprah. Yang keras kepala ya gitu. Masa gitu? Kan enggak. Jadi enggak sama. Sebaiknya kita yang benar yang menggunakan kata tabah atau sabar. Terus ada lagi acuh tak acuh gitu kan yang populer ini salah kaprahnya dan lain sebagainya. Kita bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Terus yang kedua, kesalahan kedua adalah tipe. Sama kayak saya tadi ya, beberapa kali ditemukan ketipuan saat menulis di PowerPoint ini. Kita apa? Coba teman-teman lihat contoh yang saya kasih ya. Bagaimanapun menulis dan mengedit adalah pekerjaan penting untuk turut menajukan peradaban sebuah bangsa. Nggak nyaman kan ya? Nyaman nggak kalau dibaca? Pasti tidak nyaman. Nah, jadi self-editing tadi itu membantu kita untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kayak gini. Nah, next. Yang ketiga ada quotations atau kutipan. Quotations atau kutipan ini juga kesalahan yang paling sering banget ditemukan. Ini ada contohnya ya. Kalau kita menulis kutipan pakai tanda kutip, sumbernya tolong jangan lupa dicantumkan. Karena kita tidak mengubah tulisan, kita tidak mengubah kutipan itu satu kata pun tidak boleh, karena kita tulis dalam tanda kutip. Dalam membuat sebuah karya ilmiah, penulisannya kayak gini ya, tanda kutip, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapat kebenaran data yang ingin diteliti. Petik tutup dalam kurung, nama penulis, koma, tahun, titik 2, halaman berapa sampai halaman berapa, titik. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan sumbernya itu kita cantumkan di depan, penulisan yang benar adalah Siswanto, nama penulis, terus tanda kurung, tahun, titik 2 halaman, menegaskan, koma, tanda petik, baru apa pesan yang disampaikan. Keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas, sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Tanda petik, tutup, dan titik. Nah, terus yang kelima ini yang paling berbahaya, teman-teman, plagiarisme. Karena sekarang ini pandemi ya, tugas teman-teman kebanyakan online, sehingga guru-guru pun atau dosen-dosen pun juga memberikan tugas secara online. Banyak sekali yang teman-teman itu hanya ingin berproses secara instan, padahal untuk bisa menghasilkan karya tulis yang berkualitas, proses instan tuh nggak ada. Prosesnya itu butuh waktu yang lama ya untuk karena kita nggak sekedar menulis loh, ternyata kita itu juga mengasah kepekaan kita terhadap kata-kata, terhadap penggunaan struktur kalimat yang tepat, terhadap gaya komunikasi kita kepada orang lain. Itu sense itu yang akan dibangun dari mengasah
skill menulis kita. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang asal copy paste gitu dari sumber media online, kemudian di copy paste, habis itu dicantumkan di makalahnya atau kemudian dicantumkan di tugasnya itu, kemudian dikumpulkan. Itu sangat nggak bagus ya teman-teman, karena plagiarisme ini sebenarnya ada undang-undangnya, ada hukumnya. Hati-hati teman-teman, kan terjerat undang-undang plagiarisme. Nah, untuk mengecek plagiarisme, apakah tugas mahasiswa, tugas kita atau karya tulis kita itu kenapa plagiarisme atau enggak, kita bisa cek online. Kalau sukma.co biasanya ceknya di firsttext.com. Turnitin College juga bisa. Ya, ini yang biasa dipakai di beberapa universitas ya atau lembaga pendidikan, Turnitin College. Dulu waktu saya masih di UK juga pakai ini, Turnitin College. Jadi sebelum naskah karya tulis kita dikumpulkan, kita cek dulu di Turnitin College. Habis itu ada lagi aplikasi namanya Plexscan, Copylix, Qtext, dan kalau dari Dikti ada maksimal persentase yang diperbolehkan, yaitu hanya sebesar 30%. Kalau di luar negeri, ini masih tergantung masing-masing kampus. Dengar-dengar kalau di Oxford dan Cambridge itu maksimal boleh plagiarisme hanya sebesar 10%. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau nomor 6 selanjutnya yaitu yang paling sering salah yaitu struktur kalimat, kerancuan, EYD, dan sintaksis. Tadi sudah dibahas ya. Dan nomor 7 struktur paragraf. Kadang nggak semua orang memang bisa menyampaikan gagasan dengan alur yang baik, dengan alur yang komunikatif. Ada yang biasanya ditemukan, ada yang terlalu bertele-tele gitu ya, sehingga kurang fokus pada pembahasan utama, pada masalah utamanya. Dan ada yang terlalu kayak ada yang kurang gitu. Susunannya itu ada yang kurang. Jadi ini perlu kita perbaiki juga gitu. Karena saya juga menyadari sih, karena gaya berbahasa kita itu kan juga dipengaruhi oleh budaya sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kayak misalkan saya sendiri tinggal di Jember, berinteraksi dengan orang-orang Jember di desa itu berbeda dengan saat saya berinteraksi dengan orang-orang di Kota Malang. Jauh beda. Kadang-kadang bahasanya masih suka kebalik-balik dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka atau referencing. Di Indonesia ini yang paling terkenal ada 3 jenis referencing, yaitu ASA, American Social Association, yang ke-6 yang dipakai ya. Rumusnya sebagai berikut ya, teman-teman bisa langsung hafalkan. Nataju Kopen. Nama dibalik, tahun, judul di garis miring, di huruf miring, kota terbitnya ya, terus titik 2 pen, penerbit. Nataju Kopen. ESN. Terus dalam ya. Ini slide-nya benar ini bukan? Yang mana? Slide ke berapa? Oh, lanjut Mbak, lanjut. Next. Sorry ya teman-teman. Iya. Kita ada kan Mbak? Di atasnya kesalahan-kesalahan. Ketemu nggak Mbak? Nah ini, ya ini benar 8, nomor 8. Kelihatankah teman-teman? benar ini kah? Iya benar. Oke. Ya. Kita di nomor 8 ya, masih penulisan daftar pustaka atau referencing. Terus ada lagi jenis referencing Chicago style. Sama juga rumusnya, Nataju Kopen. Nama dibalik, tahun, judul dimiringkan, kota diterbitkan, titik 2 penerbit. Nah, beda dengan APA style. Kalau APA style, tahunnya di dalam kurung. Jadi nama dibalik, tahunnya di dalam kurung, judulnya sama, dimiringkan, kota dan penerbit. Next. Jadi mengingatkan kembali ya teman-teman, biar kita nggak kena plagiarisme, karena memang undang-undangnya itu ada. Gimana caranya biar tidak kena plagiarisme? Ini juga dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta
jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tunjuan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi kita memang harus atau wajib mencantumkan sumber ketika kita menuliskan itu di karya tulis kita. Next. Nah, ini ada tips ya agar terhindar dari plagiarisme. Gimana sih Kak caranya? Yaitu yang paling utama paraphrase sinteks. Kita bisa memparaphrase kalimatnya. Kita utak-atik kalimatnya, bagaimana kita bisa mengubah susunan atau struktur kalimat dari sumber referensi yang kita baca tanpa mengubah makna. Yaitu yang pertama caranya, mengubah susunan kalimat. Contohnya, penelitian ini melibatkan 30 siswa setingkat SMA sebagai subjek. Kita ubah susunan kalimatnya tanpa mengubah maknanya. Subjek dalam penelitian ini adalah 30 siswa setingkat SMA. Sama kan maknanya, cuman susunannya aja yang beda. Habis itu yang kedua, mengganti beberapa kata dalam kalimat dengan sinonim yang sepadan. Contoh, mengubah kata-kata. Nah, ini contohnya ada di nomor 2-nya, kalimat di nomor 2 ya. Mengubah kata-kata dalam kalimat dengan persamaan katanya. Itu kan sama sebenarnya. Kita cari sinonimnya yang sepadan. Terus yang ketiga, kita bisa mengganti kata kerja aktif menjadi pasif. Menyiram jadi disiram, membuka jadi dibuka, melibatkan jadi dilibatkan, dan sebagainya. Otomatis kalau kata kerjanya diganti, struktur kalimatnya juga pasti berbeda, diganti juga. Asal kita juga harus melihat, jangan sampai maknanya itu berubah. Terus yang keempat, kita bisa mengubah kata kerja menjadi kata benda. Contoh, seorang pilot bernama Ahmad menerbangkan pesawat Boeing 345. Kita modifikasi menjadi seorang pilot bernama Ahmad mengendalikan penerbangan pesawat Boeing 345. Jadi menerbangkan menjadi penerbangan. Itu kita bisa modifikasi kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini yang paling penting ya, tulis sumbernya. Next. Masih ada 3 slide lagi insya Allah. Nah, ini kita menuju ke cara reviewing karya tulis ilmiah ya. Dari sumber yang saya baca, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pilih jurnal beserta ruang lingkupnya, agar kita nggak salah melakukan review dan tetap sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jangan sampai misalkan kita mau mereview jurnal psikologi ya, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya misalkan. Ternyata yang kita temukan yaitu jurnal biologi, ini kan beda, nggak sinkron nanti jadinya. Terus yang kedua, pilih judul jurnal yang relevan dengan kebutuhan kita, seperti topik penelitian yang akan kita lakukan, atau masalah yang ingin kita cari, tahu solusinya, gitu. Terus, periksa keaslian jurnal dan reputasinya agar review kita memiliki kredibilitas. Kita bisa review, kita bisa periksa secara online ya, di Google. Habis itu yang keempat, jangan lewatkan bagian diskusi dan kesimpulan pada jurnal, karena pendapat yang ada pada bagian tersebut bisa memberikan gambaran hasil penelitian. Sedangkan kalau struktur reviewing itu secara umum sama seperti yang dijelaskan dosen kita waktu di bangku perkuliahan sebenarnya. Jadi tulis identitasnya ya, judul, jurnalnya jurnal apa, volume dan halaman berapa, tahun terbitnya kapan, penulisnya siapa, reviewer ini yang nama kita. Terus biasanya dikasih dalam kurung NIM kita berapa gitu kan. Terus tanggalnya, tanggal reviewingnya. Habis itu tujuan penelitian apa, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kekuatan penelitian, kelemahannya apa, dan kesimpulan. Otomatis ini bisa kita tulis setelah kita membaca jurnalnya atau karya tulisnya. Gitu. Nah, ini for your information aja. Next. Ini ada rute penanganan naskah jurnal sebelum terbit. Jadi, mungkin masih ada teman-teman yang penasaran ya gimana naskah kita itu diproses itu bagaimana di meja editor dan di meja reviewer. Ini alurnya ya. Jadi setelah penulis menyerahkan manuskrip ke editor, publishing team ini melihat apakah manuskrip memenuhi gaya selingkung jurnal. Jika tidak, ya diinformasikan lagi ke penulis. Tidak lupa editor itu mengucapkan terima kasih ke penulis telah mengumpulkan naskah gitu ya. Habis itu jika sudah memenuhi gaya selingkung jurnal, otomatis lanjut ke associate editor, masuk ke meja associate editor.
Nah, associate editor ini ditunjuk oleh editor in chief, kepala kepala editor. Nah, kemudian lanjut ke ini ya, evaluasi awal oleh editor tentang pemenuhan syarat gaya selingkung. Ini dilakukan oleh editor in chief atau associate editor. Nah, jika manuskrip memenuhi syarat, ke kanan ya kita ya. Jika manuskrip memenuhi syarat, lanjut undang reviewer untuk mereview. Selanjutnya, kalau tidak memenuhi syarat, bisa naskah itu langsung di-reject atau decline ya, dan diinformasikan ke penulis. Terus ke kanan lagi. Kalau manuskrip sudah memenuhi syarat dan sudah undang reviewer untuk mereview, pakar kemudian mereview manuskrip. Editor mungkin kirim pengingat ya. Pakar kirim hasil review ke editor. Jadi habis direview sama reviewer, naskah itu kemudian kembali ke meja editor. Nah, editor in chief kemudian atau associate editor membuat keputusan sementara apakah naskah tersebut di-reject atau decline, apakah naskah tersebut diterima tapi dengan major or minor revision ya, atau diterima tanpa revisi. Nah, editor memberi ucapan terima kasih kepada reviewers. Next. Kemudian manuskrip kalau ditolak ya kemudian ya diinformasikan ke penulis. Kalau diterima, manuskrip perlu revisi dari penulis, otomatis naskah itu dikembalikan ke penulis ya untuk direvisi sesuai dengan tenggat waktu. Penulis merevisi manuskrip dan serahkan kembali ke editor. Jadi naskah itu kembali lagi ke editor dan editor in chief atau associate editor memeriksa perbaikan dan membuat keputusan akhir. Jadi yang tadi itu sebelum direvisi itu masih keputusan sementara ya, apakah itu di-reject atau decline ataukah revisi banyak atau sedikit atau diterima. Nah, ini di proses ini kadang-kadang editor memerlukan revisi kedua atau ketiga dari penulis. Gitu. Terus selanjutnya editor mungkin memberi ucapan terima kasih kepada peer reviewers, karena reviewers itu nggak cuma satu orang kalau di jurnal ya, pasti ada beberapa. Terus selanjutnya ini adalah langkah terakhir, manuskrip diterima untuk dipublikasi, editor menginformasikan ke penulis. Nah, atau manuskrip ditolak, yaitu rejected atau decline, editor kemudian menginformasikan ke penulis bahwa naskahnya ditolak. Otomatis kalau ditolak ya nggak dilanjutkan ke bagian produksi, nggak bisa diterbitkan. Atau apakah manuskrip mungkin perlu revisi lebih lanjut? Kalau misal perlu revisi, otomatis dikembalikan lagi ke penulis dan direvisi oleh penulis dan kemudian masuk lagi meja editor. Kayak gitu. Ini saya sadur dari Kemenristek atau BRIN, panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, ini materi terakhir ya, next. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, perbedaan reviewer dan editor. Kalau reviewer itu dia tugasnya mereview artikel atau karya tulis yang sudah dinyatakan lolos seleksi oleh tim editor. Nah, reviewer di sini wajib memberikan komentar atas substansi atau isi karya tulis ilmiah yang dibuat, yaitu menjabarkan plus minus KTI kita juga. Nah, sedangkan kalau editor, dia sekedar bertugas mengecek tulisan kita. Yang pertama kali masuk ke redaksi, ya, editor mengoreksi dan mencocokkan bidang kajiannya serta format penulisannya. Maksudnya format penulisan yang sesuai dengan gaya penulisan atau gaya selingkung jurnal, platform jurnal yang kita kumpulkan karya tulis ilmiah kita di situ. Karena ada beberapa jurnal yang misalkan tidak mencantumkan untuk penulisannya ya, untuk penulisan naskahnya itu tidak mencantumkan limitation atau discussion. Jadi ada yang langsung cuman kesimpulan aja, tapi ada yang pakai limitation, discussion, dan implementation lengkap gitu. Terus struktur penulisannya juga dilihat, susunan kalimat dalam abstrak dan lain sebagainya. Jadi editor ini lebih ke apa tadi ya, kayak redaksionalnya aja ya. Kalau reviewer dia wajib ngasih komentar, ngasih plus minusnya apa gitu. Jadi dan editor juga bertugas membuat keputusan apakah naskah kita itu major revision, minor revision, without revision atau reject. Without revision itu maksudnya accepted ya atau reject. Ini yang terakhir lagi ya. Ternyata masih ada satu lagi. Nah, sedangkan kalau review buku populer kurang lebih secara umum caranya sebagai berikut.
Yang pertama, kita menuliskan identitas buku, yaitu judul, nama penulis, penerbit, ISBN, tahun terbit, jumlah halaman, dan genrenya apa. Kemudian yang kedua, kita baca dulu daftar isinya secara keseluruhan. Jadi kita biar tahu secara keseluruhan buku ini itu membahas tentang apa sih, gitu. Poin-poinnya tentang apa sih, dan sinopsisnya. Terus yang ketiga, kita baca bukunya secara keseluruhan, sehingga kita nggak hanya tahu gambaran umumnya, tapi juga plus minusnya yang bisa merencanakan kelebihan dan kekurangan yang akan ditulis dalam review kita. Terus yang keempat, kita ungkapkan apa kesan kita saat membaca isi buku. Kita juga bisa mengaitkan dengan bidang keilmuan lain yang kita pahami. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita dalam review buku. Yang pertama, di bagian halaman mana kita merasa itu ada yang paling favorit dan kenapa. Terus, siapakah tokoh yang paling kita suka di buku itu dan kenapa? Ini kalau misalkan naskah novel ya, atau cerpen, kumpulan cerpen. Terus yang ketiga, adakah pesan moral yang ingin disampaikan penulis dalam buku itu? Terus yang keempat, setelah membaca itu, kira-kira apakah kita akan mencari judul lain dari penulis itu? Apakah kita tertarik untuk membaca karya tulis penulis itu yang lain, gitu kan? Terus yang kelima, apakah harga dalam buku itu sesuai dengan apa yang kita rasakan setelah membacanya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita menulis review buku, ya. Terus yang kelima, kita sampaikan teknik penulis dalam menuliskan buku. Gaya kepenulisannya bagaimana? Apakah cenderung menggurui pembaca, ataukah dia mengajak pembaca, merangkul pembaca seolah-olah sebagai temannya? Terus setting latar tempat dan alurnya bagaimana? Nah, terus yang keenam, kita bisa beri penilaian kelebihannya, kekurangannya. Dan yang terakhir, kita bisa tulis rekomendasi bukunya untuk siapa, gitu ya? Apakah untuk remaja ataukah untuk remaja dewasa, umur berapa sampai umur berapa? Gitu, itu bisa kita tulis. Well, kayaknya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Zia. Saya kembalikan kepada Mbak Zia. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Queen. Sebuah pemaparan materi yang cukup rinci dan sangat renyah cara menyampaikannya. Kita sudah malam, nggak ngerasa ngantuk maksudnya, karena ibarat kerupuk itu masih kriuk banget. Renyah ya, masih baru digoreng, Mbak. Bener banget. Oke. Seperti yang saya sampaikan ke para narasumber kita kemarin, ketika menyampaikan sesuatu basisnya itu pengalaman dengan tidak. Dalam artian pengalaman, basisnya itu pengalaman atau basisnya hanya sebatas teori, itu memang beda ya. Dan saya merasakan juga ke apa yang disampaikan Mbak Queen tadi, 98% hampir semuanya itu ya basisnya pengalaman ya. Mungkin di beberapa Mbak Queen masih belum terlalu ini, tapi apa yang disampaikan cukup untuk menjadi modal bagaimana mereview dan mengedit bahasanya. Dan tadi sudah disampaikan perbedaan reviewer dan editor itu kayak gimana. Kalau berbicara tentang penulisan ilmiah dan jika dimasukkan di jurnal kayak gitu prosesnya panjang sekali, tidak hanya panjang sekali, dan panjang sekali. Kalau sudah hampir ke reviewer, jika itu reviewer bilang enggak, itu boleh jadi dikembalikan walaupun waktu kita menunggu sudah lama, intinya itu. Dan biasanya ada juga yang sudah diminta mengedit kembali tulisannya, setelah itu dikembalikan, maksudnya tidak diterima, itu juga ada. Ngeri banget intinya. Iya. Bagi para pejuang artikel. Latihan mentalnya kan di situ ya, Mbak, sebenarnya. Iya, benar sekali. Kalau dari akademisi itu kan di situ ya. Latihan sabar lah. Iya, benar banget. Jadi dari pemateri pertama, Mas Nafi, pemateri kedua Mazia, Mas Yatno nih. Pemateri ketiga Mazia, keempat Mas Ali, Kang Ali, dan yang kelima ini Mbak Queen. Ada garis lurus yang bisa saya rasakan ya ketika berbicara tentang tulisan, baik itu konteks populer maupun ilmiah. Jadi selalu menemukan ini
jika dikaitkan dengan materinya Kang Ali kemarin, titik temunya di sini. Selalu ada garis lurus di situ. Saya merasakannya kayak gitu. Baik. Pada diskusi kita malam hari ini, kalau ada diskusi tanpa ada tanya jawab, kayaknya kurang lengkap ya. Ibarat apapun makanannya, minumnya tetap botol sosro. Ini bukan endorse. Air putih, Mbak. Hanya ngambil ini aja. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau menulis langsung di chat room. Kami tunggu. Jika belum ada dari apa yang disampaikan Mbak Queen tadi, ini Mbak, saya mencatat beberapa hal. Kalau tadi Mbak Queen menyampaikan untuk menjadi editor ya, untuk menjadi editor itu harus peka, harus sensitif, ada sense tersendiri. Nah, sekarang pertanyaannya untuk menjadi editor itu apakah harus apakah harus senior dalam hal tulis menulis, dalam artian sense atau rasa kepekaan itu apakah selalu muncul bagi orang yang sering menulis, intinya itu entah nulis apapun lah. Bagaimana Mbak Queen? Oke. Gini Mbak, kalau misalkan kita lihat, nggak cuma saya, misalkan Mbak Zia sendiri melihat artikel atau tugas mahasiswa yang dia itu benar-benar kayak baru nulis, sama mahasiswa yang dia itu sudah punya blog gitu kan, misalkan sering nulis di Kompasiana, atau dia itu sering menulis di media online mana gitu, atau dia itu sering menulis di hari, pasti kita menemukan gaya penulisan yang sangat jauh berbeda kan ya. Nah, itulah dia sense kebahasaan itu di situ. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menulis, terbiasa membuat susunan kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Kita sudah punya vocabulary range atau kamus kata di kepala kita itu sudah lumayan banyak gitu kan. Dan kita sedikit banyak pasti juga membaca banyak informasi, banyak buku, dan itu juga berpengaruh terhadap sensitivitas kita dalam hal membaca. Dan mahasiswa yang misalkan dia itu masih baru belajar menulis, pasti kita temukan banyak sekali kesalahan, kayak dalam segi kalimat itu ya, kadang terlalu bertele-tele. Mereka sengaja membuat kalimat itu panjang biar segera selesai gitu tuh, kayaknya biar cepet-cepet biar selesai gitu tugasnya. Padahal kalau kita baca itu kan kurang tepat ya, karena terlalu bertele-tele, kadang ada repetisi gitu kan, kata yang itu dipakai lagi, kadang ada yang gitu. Kadang ada yang bahkan menulis struktur kalimat sesimpel subjek, predikat, objek, keterangan itu belum bisa. Nah, itulah yang saya maksud, practice makes perfect. Sejauh atau sesering mungkin kita menulis, itu bisa berdampak pada sense kepekaan kebahasaan kita. Karena secara psikologi itu Mbak, kita sebenarnya punya 9 kecerdasan ya. 9 apa 8 nih? 9 kayaknya ya, lupa. Ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan seni, musikal, ada kecerdasan literasi, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan linguistik salah satunya ya. Dan sebenarnya kita semua, masing-masing orang itu punya 9 ini, punya ke-9-nya. Hanya saja mana yang lebih menonjol. Ya. Dan penonjolan itu ya kita dapatkan ya dari pengalaman sehari-hari, dari kebiasaan yang kita lakukan, kayak gitu. Oke. Ada yang lebih dominan pastinya. Itu maksudnya Mbak. Oke, baik. Memang bagi teman-teman yang sudah terbiasa nulis apapun ya, yaitu ilmiah atau apa, memang ketika nulis itu kalau aku merasakan Mbak, fluensinya, maka setiap orang itu biasanya punya karakter tulisan tersendiri. Iya. Saya itu suka baca tulisannya Pak Mukowim, ya. Sampai akhirnya karena terlalu sering bacanya itu kadang
agak ke bawah juga dengan karakter tulisannya. Iya. Tapi ketika baca bukunya Prof. Komarudin misalkan, Komarudin Hidayat, itu juga karakternya beda. Jadi kadang kayak hampir menemukan apa ya, kata-kata kekhasannya Prof. Komarudin, Iya. Pak Amin Abdullah kayak gitu. Jadi apa ya, mungkin kalau saya memahami penulis yang sudah seperti itulah yang penulis yang sudah punya karakter ya bahasanya, karakter penulisan yang benar-benar orang ini. Nah, dari apa yang dijelaskan Mbak Queen tadi berarti saya menerimanya gini Mbak, apakah iya jadi untuk bisa sense-nya itu bisa ngerasa ya itu berarti tidak hanya menulis tapi juga membaca itu menjadi salah satu faktor sense kita gampang peka dan lain-lain. Betul banget, betul sekali Mbak. Semakin karena kita itu nggak akan bisa membuat sebuah karya tulis yang baik tanpa banyak membaca, tanpa ada sumber informasi, sumber bacaan yang masuk ke otak kita ya. Soalnya kata dosen saya itu menulis dan membaca itu bagaikan sepasang suami istri. Kalau nggak ada satu, aduh satunya galau. Kalau nggak ada satu, satunya galau. Kalau lengkap dua-duanya ini bisa saling melengkapi kayak gitu. Jadi dapat ilmu baru ini. Sama kayak kalau misalkan kita itu lagi mau ngejar tes IELTS, tes bahasa Inggris gitu Mbak ya, tes bahasa Inggris asing itu, tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi teman saya dulu tuh pernah bilang gini, kalau mau mengasah skill speaking, maka banyak-banyaklah listening. Karena itu sepasang suami istri, listening dan speaking. Jadi sebanyak yang kita dengar, semahir itulah kita bisa ngomong gitu kan, bisa communicate. Dan kalau misal mau improve di writing atau menulisnya, maka banyak-banyaklah reading. Jadi semakin sering kita membaca, pasti akan improve di writing-nya, di writing. Dan semakin kita writing, itu juga bisa improve di reading-nya, kayak gitu. Oke. Jadi terus nyambung, intinya saling melengkapi. Kalau istilahnya Jawa apa itu? Kendil untuk tutup. Ini kalau anak Badung mah nggak tahu kayaknya. Puisinya Mbak Dia kalau dikumpulin dari hari pertama udah jadi buku itu. Iya benar. Oke, ini Mas Azharul, Muhammad Azharul kayaknya dari tadi mencoba untuk buka kamera. Apakah mau bertanya, Mas Azharul? Muhammad Azharul. Oh, enggak, Bu. Gelap di sini soalnya. Oh gitu. Tak ingin bertanya, Mas? Masih belum, Bu. Masih belum. Oke. Saya ada yang bertanya, Bu Sia. Onje, monggo Ibu. Ini Bu Siti Anje. Ige. Onje. Dari Surabaya. Iya, selamat malam, Bu. Ige, Bu siapa ini? Sama-sama Bu Sia, ini namanya. Bu Queen sama Bu Sia. Menarik sekali tadi apa yang pemateri sampaikan. Jadi memang tadi betul bahwa yang disampaikan Bu Sia maupun Bu Queen itu memang kalau kita sering membaca apapun ya, novel, koran, ilmiah maupun non-ilmiah, itu memang kentara sekali dari tulisan-tulisan yang sering membaca ataupun yang belum membaca. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan misalnya penulis yang baru menulis ya. Dan lagi tadi juga disampaikan oleh Bu Queen mengenai budaya setempat. Nah, ini kebetulan Bu Queen di tempat saya itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia Timur. Nah, ya. Itu aja kalau ngomong lisan ya, tatap muka begitu. Saya aja kadang bingung. Ke apa tuh maksudnya gitu. Bingung ya, bukan kita merendahkan gitu tidak, tapi memang itu gaya bahasanya di sana ya, budayanya di sana. Lah itu terus kemudian yang kedua mungkin dari Madura juga ya, tadi Bu Queen itu kan di Jember ya.
Nah, Iya. kebetulan suami saya itu asli Probolinggo, tapi orang Jawa yang tinggal mulai sejak lahir sampai dewasa di sana. Nah, itu terpengaruh ya oleh budaya sana, ya Iya. Madura. Itu Iya. kadang-kadang saya sendiri juga kipi itu Pak oleh mau ngomong gitu. Itu kadang gitu. Apalagi Aksennya saya ke bawah ya, Bu ya. Jawa, inggih. Karena Iya. saya ini Jawa Surabaya. Tapi orang tua saya itu asli dari Kediri dan Tuban. Nah, itu beda lagi gitu loh. Nah, jadi memang ini lingkungan sangat berpengaruh ya. Itu yang pertama tadi saya setuju bahwa kalau sering baca itu sangat berpengaruh sekali terhadap tulisan yang dihasilkan. Nah, kemudian Nyon Sewu saya ini kan produk lama ya Bu Pin ya. Produk lama karena saya itu jadi dosen tahun 83 Bu Queen. Oh, Masya Allah. Mungkin Sungkem, apa Bu. penjenengan belum lahir ya? Belum, saya lahir tahun 91, Bu. Oh. Sama. Ya. Saya 83, kemudian kalau dulu itu memang Nyon Sewu beda sekali dengan yang sekarang. Jadi saya kan mengalami beberapa tahapan-tahapan ya. Pada saat saya dulu masih menimba ilmu di Jogja, ya saya S1, S2 kan di UGM. Nah, kebetulan saya itu dosen-dosennya waktu itu adalah banyak dari lulusan luar negeri dan orang-orang produk lama, ya. Produk lama itu Nyon Sewu malah bahasanya itu betul-betul tertata gitu loh. Tertata betul. Nah, terus kemudian saya untuk S3-nya ini sudah agak tua menimba ilmunya. Nah, itu yang Nyon Sewu. Justru pembimbing saya, penguji tamunya, itu jauh di bawah usia saya. Junior. Itu masih tinggi, jadi masukan-masukan yang diberikan itu biasanya ya hanya secara lesan, tapi tidak ada pemeriksaan di naskah gitu loh, di materi. Nah, jadinya ya saya otak-atik sendiri, saya sesuaikan dengan pengalaman saya selama saya menjadi pembimbing. Nah, itu karena saya juga sudah mendapat ilmu dari produk dosen yang lama. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, sehingga di sini betul tadi bahwa untuk menulis ya suatu karya khususnya yang ilmiah ini tidak boleh mendayu-dayu atau bertele-tele ya. Jadi memang sudah ada pakemnya ya kalau untuk yang ilmiah itu. Jadi seperti kemarin itu saya ada penguji tamu yang senior dari UGM. Itu malah diperiksa begini untuk permasalahan ya. Itu ada yang diakhiri dengan kata tanya ya. Juga tujuan penelitian. Nah, ini sama penguji tamu saya yang dari UGM yang ya artinya itu usianya enggak jauh dari saya ya. Di bawah saya 1 tahun. Nah, itu malah gini, Bu, ini enggak boleh Ibu memberikan kata tanya pada permasalahan maupun tujuan penelitian. Oh, gitu ya, Prof. Saya gitu. Oke, saya bisa terima dan saya juga cari-cari banyak sekali ya naskah yang saya baca gitu loh. Benar, saya inggih itu. Nah, kemudian yang saya tanyakan juga ke Bu Queen itu seperti misalnya begini, ada grafik, ada tabel ya. Itu kan biasanya itu enggak boleh dipenggal ya, enggak boleh dipenggal. Jadi harus utuh satu. Ya. Nah, ini model yang sekarang ini tidak boleh ada di dalam materi inti. Jadi harus ditaruh kepada lampiran gitu loh. Nah, ini yang model sekarang ini gitulah. Ini saya kan Bu Queen ini termasuk yang punya ilmu-ilmu baru gitu loh. Nah, itu jadi penggalan tabel, grafik, terus apalagi gambar ya. Itu harus semua ditaruh pada lampiran. Nah, mungkin itu Bu Queen yang ingin saya mintakan
Saya ini meskipun tua kan juga bisa kan sukawruh ke mungkin anak-anak saya ya, adik-adik saya. Saya ini Iya, senang betul sekali, Bu. sukawruh kepada siapapun ya. Iya. Mungkin itu mungkin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ada satu lagi. Nah, sekarang garis penutup mungkin. Nggih. Tabel itu kan ada yang tabelnya itu dibuat dengan garis penutup ya. Tapi ada yang garisnya itu terbuka. Nah, ini kira-kira bagaimana ini Bu Queen? Ya, ada garis penutup, ada garis yang terbuka. Gitu. Matur nuwun Bu Queen, Bu Zian. Sami-sami Bu Siti Nafiah. Luar biasa. Ini. Ya, 3 Luar poin. biasa Bu Siti Nafiah, saya Gimana? ngefans sama semangat jenengan untuk terus belajar. Masya Allah. Baik, 3 pertanyaan yang sudah dikantongi. Semoga saya bisa jadi seperti Ibu ya, dedikasi menyebarkan ilmu sampai tua gitu, sampai nanti usia sudah lanjut masih tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Ibu nanti ya ke depan. Amin, amin. Amin. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, memang benar. Kalau sekarang itu terutama ini di APA style ya, American Psychological Association, gaya APA style American Psychological Association, memang untuk semua lampiran tidak boleh diletakkan di tengah-tengah susunan materi gitu. Jadi kita letakkan seluruh tabel, diagram, gambar, grafik itu di lampiran di belakang dengan mengurutkannya. Jadi jadi kita juga harus melampirkan keterangan tabel itu di nomor berapa, keterangan tabelnya apa, itu, atau gambar itu di nomor berapa, terus keterangan gambarnya apa atau bagannya dan seterusnya ya. Memang seperti itu Bu. Berbeda dengan yang lama. Kalau sistem penulisan yang lama itu memang kita boleh melampirkan tabel dan diagram di tengah-tengah materi, teori, kajian teori yang tulis atau dianalisis gitu. Kemudian itu kalau ilmu ya Bu Queen, untuk semua ilmu ya, tidak psikologi aja ya. Setahu saya untuk semua ilmu Bu. Tapi ini untuk karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian ya. Berbeda dengan nanti yang kita kumpulkan ke, misalkan kita mau terbitkan karya tulis kita itu sebagai jurnal. Beda. Nah, platform tiap-tiap jurnal itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Jadi ada yang boleh melampirkan di sepanjang tulisan kita, kajian teoritis atau di analisis data dan kesimpulan, atau ada juga platform jurnal yang punya kebijakan yang sama dengan saat kita menulis hasil karya tulis ilmiah itu. Jadi semua lampiran ditaruh di belakang. Ada yang seperti itu. Jadi kita juga harus melihat persyaratannya ya, persyaratan bagaimana susunan penulisan kalau misalkan kita mau menerbitkan karya kita di jurnal. Gitu ya. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, garis di tabel ya Bu ya, kadang kalau misalkan tabelnya tuh panjang gitu kan, itu kan kita enter nggak bisa ya, itu ada yang terbuka ya tabelnya. Nah, tabel yang terbuka itu kan maksudnya memberikan petunjuk bahwa tabel itu belum terputus, masih berlanjut di halaman selanjutnya ya. Maksud Ibu gimana biar kelihatan tertutup gitu ya? Mungkin kita bisa manipulasi ya. Jadi kita bikin tabelnya itu tidak langsung banyak secara keseluruhan, tapi kita bikin tabelnya halaman per halaman dengan tetap mencantumkan judul yang bagian tabel yang paling atas sendiri, nomor apa itu di setiap halamannya, di sambungan tabel yang terputus itu di halaman selanjutnya. Atau kalau teknis bikin tabel ini juga saya sebenarnya juga kurang paham, mungkin Mbak Zia bisa menambahkan. Mbak Zia ada pengalaman nggak gimana menutup garis tabelnya itu yang di bawah? Biasanya kalau di print itu kan kadang memang terbuka kan, itu kan memang menandakan bahwa tabelnya masih berlanjut. Kalau di Microsoft, bukan Microsoft, yang buat Excel. yang baru, Excel ya, Excel kan? Bukan. Buat yang terbaru itu kayaknya udah bisa terkondisikan Mbak.
Oh, berarti tergantung aplikasinya ya. Aku Microsoft beberapa Word-nya ya. kali, ya beberapa kali buat itu tak, juga tetap bisa nutup gitu. Oh, jadi mungkin Ibu bisa cek aplikasi program Microsoft Word-nya, bisa di-update ke yang baru, misalkan Microsoft Word 2017 ke Microsoft Word 2018, pokoknya yang versi terbaru. Insya Allah itu di dalam di dalam aplikasi itu juga pasti ada upgrading-nya gitu. Ya. Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Queen. Ini di kolom chat room ada pertanyaan, Mbak. Oh iya. Dari Mas Alfian. Ya. Izin bertanya, gimana? Dalam menulis jurnal atau karya tulis ilmiah, apakah lebih baik mengutip sumber secara langsung atau memparafrasekannya? Jadi gini teman-teman. Tadi kan saya tulis di materi saya ya, bahwa selain kita memparafras, kita juga jangan lupa nulis sumbernya juga. Karena sekalipun kita memparafras, ada kalanya ketika kita cek di Turnitin atau di aplikasi untuk plagiarism checker, itu kita masih kena plagiarisme. Jadi untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya sekalipun sudah di paraphrase itu tetap kita cantumkan sumbernya. Gitu ya, Mas Alfian. Nggak apa-apa, sekalipun dalam satu paragraf itu ya, kita banyak sekali mencantumkan sumber, itu nggak apa-apa. Karena ini adalah karya tulis ilmiah. Memang kerjaannya itu ya, ngutip. Iya, namanya juga karya tulis ilmiah ya, karya ilmiah. Kalau keilmiahannya dalam artian, kenapa sih ada similarity, kenapa sih ada Turnitin, itu untuk membedakan. Iya, membedakan pemikiran orang lain dengan pemikiran kita. Jadi kontribusi di tulisan itu apa aja. Kalau semuanya di parafrase kan juga kurang ini kan. Gitu. Iya. Baik, ini sepertinya sudah dari penanya sudah tidak ada, Mbak. Iya. Oh, ini ada lagi, Mbak. Satu. Dalam penulisan rumusan masalah. Kenapa? Iya, Mbak Angga Zaki Alfinurin. Silakan, Mbak. Rumusan masalah. Apa ada beda? Oke. Kualitatif dan kuantitatif dan R&D apa ada? Wah, kalau ini saya lupa ya. Saya kurang tahu ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, saya untuk penyuntingan karya tulis ilmiah juga baru saja belajar, sangat baru belajar. Mungkin Mbak Zia ada pengalaman ya, kalau untuk ini penulisan rumusan masalah ada beda nggak antara kualitatif? Kalau dalam rumusan masalah itu sebenarnya bukan pada kualitatif, kuantitatif atau R&D-nya ya, tapi lebih kembali ke judul awalnya. Yang ingin digali itu apa? Fokus penelitiannya itu apa? Sejauh yang saya tahu itu. Dan berbicara tentang R&D, memang ini ya. Jadi fokus penelitian, judul penelitian yang nantinya akan dijabarkan di latar belakang dan ke bawah, rumusan masalah sampai ke bawah itu memang tergantung peneliti mau fokus kemana. Tapi jika judulnya itu ada bau-bau kualitatif, kuantitatif atau R&D-nya, itu biasanya juga ada ngaruhnya, dalam artian kalau R&D itu biasanya lebih ke pengembangan ya, karena R&D itu kan menawarkan produk, kita menawarkan produk. Kalau kualitatif berarti kalau kuantitatif itu berarti lebih ke ukuran efisiensi dan lain-lain kayak gitu. Kalau kualitatif memang lebih selama ini yang saya ketahui, kalau teman-teman mahasiswa itu yang lebih bersahabat ini yang kualitatif ini. Jadi kayak gitu. Apa ada bedanya? Ada. Karena rumusan masalah itu tersusun karena tersusun dari fokus masalah, fokus penelitian yang akan digali oleh peneliti. Intinya itu.
Jadi ada bedanya, pasti ada bedanya itu. Kalau R&D itu tadi lebih ke pengembangan produk, pengembangan ada lagi. Jadi saya kadang menemukan ada yang harus pertanyaan, ada yang harus. Oke. Ini lebih kepada tekniknya ya Mbak ya, menulis rumusan masalah. Iya. Mungkin ini bisa kita tindak lanjuti di misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, langsung disampaikan di grup aja nggak apa-apa. Kita welcome sekali ya. Karena resource teman-teman yang dari Rumah Kearifan yang bergabung itu insya Allah dalam hal penelitian semuanya sudah punya basis penelitian. Jadi insya Allah bisa tersampaikan, tapi jawaban sekilas terkait dengan kualitatif, kuantitatif, dan R&D, apa ada bedanya? Ada, yang jelas. Intinya itu, karena kalau kuantitatif biasanya lebih ke ukuran seberapa efisiensi kah dan lain-lain seperti itu intinya. Dan kalau misalkan mau diizinkan dan teman-teman berminat, kita bisa kok memfasilitasi kayak gini. Jadi jenis-jenis penelitian nanti bisa kita bedah pelatihan kualitatif, kuantitatif, R&D dan lain-lain itu seperti apa? Karena semuanya punya duit kawan dewi-dewi, seperti anak yang setiap pekan lahir itu bahasanya duit kawan dewi-dewi, intinya itu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu. Nanti bisa kita lebih kita up lagi di grup WA. Karena malam hari ini kita ada penutupan juga, jadi kita dibatasi ruang dan waktu. Setiap kali saya Zoom, saya pasti berbicara seperti itu. Kalau offline aja kita lost ya kayaknya, selagi belum ngantuk kayaknya tetap ini. Tapi karena kita dibatasi ruang dan waktu, sepertinya kita sudahi terlebih dahulu di diskusi kita pada malam hari ini. Mbak Queen, bisakah memberikan closing statement 1-2 menit? Closing statement untuk semuanya aja ya. Oke. Baik teman-teman, proses menulis sebuah karya tulis itu bukanlah sekedar kita menuangkan ide dan gagasan dan membuat urutan kalimat. Tapi itu lebih kepada proses untuk meningkatkan sensitivitas kita untuk mampu berkomunikasi secara profesional dengan teman-teman atau keluarga atau kawan sejawat atau orang lain di sekitar kita. Nah, komunikasi yang baik ini nantinya akan memudahkan kita bisa jadi ya dalam hal mendapat peluang di masa depan, peluang yang baik, atau bisa jadi membantu mengurangi beban masalah teman-teman kita, atau bisa jadi memberikan solusi yang tepat untuk atas masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita atau kehidupan orang lain yang biasanya mungkin nanti suatu saat Allah pertemukan ketemu kita ya, biasanya minta tolong apa gitu. Nah, jadi jangan pernah menyerah untuk menulis, jangan pernah menyerah untuk berkarya, karena sejelek-jelek apapun karya kita, ketika sudah sampai ke meja editor, insya Allah itu pasti bisa bermanfaat buat pembaca. Gitu. Oke. Semangat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, cukup. Sama-sama ya Mbak Zia. Terima kasih banyak ya sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga nanti lain waktu bisa ketemu lagi. Iya, pasti dan harus ini. Kalau tidak direncanakan, kayaknya harus direncanakan kita ketemu kayaknya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Queen atas sharingnya. Malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat rinci dan renyah sekali. Oke, mungkin dari saya itu dulu, Mas Didi. Dan sebelumnya saya minta maaf jika di akhir pertemuan kita ketika saya memandu dengan batuk-batuk dan suara kurang ini, tapi semangat saya mengalahkan rasa ini. Jadi senang sekali, mudah-mudahan ini menjadi obat ya, obat karena saya bahagia, karena saya senang, makanya ini menjadi obat. Semoga makin naik imunitasnya ya Mbak ya. Amin. Imunitas kita. Benar sekali. Baik, mungkin dari saya itu dulu, saya cukupi apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau teman-teman kurang puas ketika ini bisa kita tindak lanjuti di grup WA. Begitu dari saya, dan mungkin sekaligus saja sedikit pengumuman,
ditunggu, kalau enggak nanti malam atau besok di grup WA akan kami sebar lagi untuk teman-teman bisa masuk di grup short post kedua. Kalau nggak besok ya besok lusa, mungkin kita setelah meeting selesai itu nanti akan kita share dengan kombinasi dan komponen materi yang lebih detail, lebih praktik lagi, intinya itu. Dan Mbak Queen, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa berbagi lagi. Intinya itu. Iya, makasih Mbak. Iya, baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didik. Baik, terima kasih kepada Ibu Zia karena telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Queen karena telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, menuju acara selanjutnya yaitu penutupan short course kepenulisan yang diadakan oleh Rumah Kearifan yang nantinya akan ditutup oleh founder Rumah Kearifan, Bapak Dr. Mukawim MAG. Kepada Bapak Dr. Mukawim MAG, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar dengan Mbak Queen ya, rahmah yang luar biasa, menginspirasi yang tadi dipandu oleh Bu Zia dan diantarkan oleh Mas Didi ya. Ini adalah pertemuan kelima atau terakhir dari rangkaian short course kepenulisan mengikat makna melalui tulisan. Ini tentu harus kita syukuri bersama. Oh ya, baik. Ya, ini rangkaian short course yang kita adakan atau yang diselenggarakan oleh tim Rumah Kearifan. Sebenarnya bukan hanya sekali ini saja ya. Sebelumnya kita sudah mendampingi ada sekitar 20 terutama dosen-dosen muda dan juga ada mahasiswa S2 dan S3 untuk yang penulisan artikel jurnal ya, khusus artikel jurnal yang dicinta ataupun yang internasional. Dan didampingi, dikirimkan naskahnya, kemudian ada review, ada dikoreksi dan seterusnya. Nah, ini kalau yang short course kepenulisan mengikat makna ini itu lebih ke dasar ya, basic, sehingga temanya agak memperkenalkan, meskipun ada juga yang sampai ke teknis ya, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Queen tadi, kemudian Mas Yatno atau Pak Dr. Rusyatno dan seterusnya itu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan baru mengantarkan, tidak sampai mendampingi ya tentang bagaimana menulis abstraknya kalau itu karya ilmiah ya, bagaimana introduction-nya itu dibuat, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana sampai result and discussion sampai dengan conclusion dan seterusnya, itu tidak sampai ke situ ya. Tapi kalau teman-teman mau mendaki nanti bisa diagendakan, karena ini juga bagian dari upaya atau ikhtiar dari RK untuk membantu agar kita bisa lebih banyak berkarya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali ya pada kesempatan ini. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan, tentu pertama berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang seterus-terusnya atas perkenan dari para narasumber, mulai dari pertemuan yang pertama itu ada Mas Nafi yang banyak berbicara tentang bagaimana menulis karya ilmiah di koran atau media massa dan juga menyinggung karya ilmiah sedikit ya. Kemudian Mas Dr. Syatno yang memang udah puluhan karyanya di Scopus atau di jurnal internasional, sehingga banyak bercerita tentang pengalaman.
lagi-lagi Mas Nafi, Mas Yatno bicara tentang apa yang sudah dilakukan ya, bukan wacana, bukan apa yang akan dilakukan. Jadi sudah banyak pengalaman. Begitu juga dengan Mas Zia juga banyak cerita tentang karya tulis ilmiah, kemudian Mas Ali Adim khusus tentang populer, dan tadi bicara tentang hal yang bagaimana editing, bagaimana mereview dan teknis penulisan tadi disampaikan oleh Mbak Queen tadi. Nah, tentu ini sebagai semacam trigger ya, semacam trigger untuk bisa lebih menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Karena memang literasi bangsa Indonesia itu termasuk rendah. Kalau kita lihat level peradaban itu, peradaban yang paling tinggi itu adalah peradaban baca tulis. Ya. Jadi membaca dan menulis. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya itu dikantor dengan menulis, dengan tulisan. Teringat dulu waktu Ibnu Sina atau Avicenna mempunyai pandangan tentang filsafat, Al-Ghazali tidak setuju dengan pandangan Ibnu Sina, kemudian menulis Tahafutul Falasifah. Ada 20 poin yang diperdebatkan di sini. Kemudian Ibnu Rus tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, maka dia mengantar dengan tulisan dengan Tahafutul Tahaf. Itu adalah budaya atau tradisi peradaban yang sangat tinggi, dan dalam konteks ajaran Islam bagi yang beragama Islam ya ini tentang tradisi baca tulis sangat ditekankan, bahkan menjadi wahyu yang pertama. Kalau tidak bisa menuliskan, paling tidak turun dari level yang kedua. Level peradaban yang kedua itu adalah peradaban lisan. Ya. Peradaban lisan itu kalau kita berbeda pandangan, ya diskusi, ya secara lisan kita akan bermujadalah, gitu ya. Jadi berdebat, gitu ya. Nah biasanya kalau tidak kuat itu kemudian tidak akan naik, ya jarang ya naik ke level peradaban baca tulis itu jarang. Biasanya akan turun ke level yang ketiga, yaitu peradaban secara fisik. Sehingga kemudian diluapkan dalam bentuk fisik. Nah, mungkin nebang pohon, bakar rumah, bahkan beban itu karena peradaban yang paling bawah. Nah, kita berharap ya untuk daya membaca dan menulis itu tentu yang sangat ditonjolkan, tetapi tidak sekedar membaca dan juga tidak sekedar menulis. Ada sebuah istilah you are what you read. Ya. Kamu adalah apa yang kamu baca. Gigo, garbage in, garbage out. Apa yang masuk itu yang keluar dari diri kita. Jadi kalau yang kita baca itu banyak yang positif, maka membuat pikiran kita akan positif. Kalau pikiran kita positif, positive thinking, maka yang dikatakan itu akan positif. Yang dituliskan juga akan positif. Kalau ini dilanjutkan akan menjadi kebiasaan positif. Kalau terus dilanjutkan menjadi karakter yang positif. Dan terus bertahan menjadi nasibnya positif. Jadi intinya dalam membaca dan menulis itu menjadi kunci bagaimana pikiran kita dibentuk. Sehingga Mahatma Gandhi mengatakan, your future is what your mind in the present. Masa depan Anda tergantung apa yang ada dalam pikiran kita, pikiran Anda. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang pentingnya memasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Nah, membaca dan menulis itu adalah salah satu cara yang paling bagus agar pikiran kita selalu positif. Nah, tidak seluruh pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Biasanya kita terbiasa dengan menceritakan. Budaya lisan itu sangat kuat di Indonesia. Nggak salah sebenarnya. Tapi kalau itu menjadi budaya lisan atau tradisi lisan itu biasanya kurang bisa disebarluaskan ya karena hanya tertentu saja. Beda dengan kalau tulisan itu bisa melampaui ruang dan waktu yang ada dari kita. Jadi kemudian menuliskan itu adalah mengikat makna. Dalam bahasanya almarhum Mas Kirnowo itu adalah self digesting. Ya. Jadi mencerna diri dengan cara ya kalau cerna diri itu apa yang kita ketahui, yang kita baca kemudian dituliskan dalam bentuk ini. Dari tulisan itu perlu latihan ya, tidak kadang agak kesulitan memulai menulis dari mana itu. Kalau yang sudah terbiasa mungkin
mudah saja ya. Sekali duduk bisa satu artikel selesai. Tapi kalau yang sulit, saya mendampingi beberapa pelatihan guru itu untuk menuliskan apa Pak yang saya tuliskan itu sulit sekali. Guyonan saya, pokoknya yang ada di pikiran aja ditulis gitu. Nggak bisa Pak. No. Ya udah itu aja. Kata-kata nggak bisa tuh dituliskan aja itu. Nah kayaknya, lu masa nulis itu aja? Ya nggak apa-apa. No. Tulis tidak bisa nulis. Gitu aja. Terus saya tanya, terus mengapa Ibu tidak bisa nulis? Apa ya? Karena nggak baca. Ya udah ditulis. Tidak baca. Apalagi karena tidak tahu, tidak tahu. Lama-lama tidak bisa nulis karena tidak baca, karena tidak tahu. Terus saya bilang, loh buktinya Ibu udah bisa nulis. Iya ya, kok bisa nulis? Nah, ini simple ya. Jadi guyonannya gitu ya. Tapi itu real ya waktu saya mendamping itu karena kebiasaan kita di lisan itu kurang menuliskan dalam bentuk yang written itu memang perlu pembiasaan. Dan ini menurut saya tradisi yang baik, yang positif sehingga itu akan membuat kita abadi. Jadi kalau kita ingin menjadi diri yang abadi, maka dengan menulis maka kita akan dikenal. Saya senang sekali dengan status seperti ini dan saya sendiri juga buku yang kemarin baru saya terbitkan itu self transforming itu fokus saya selama 30 hari ya. Jadi setiap hari saya menulis ya nggak banyak ya 3 halaman lah. 3 halaman itu 1 jam saya share ke peserta se-Indonesia, mereka membaca berkomentar gitu ya. Sampai 30 hari nggak terasa ternyata dikumpulkan lumayan banyak ya. Itu kemudian diterbitkan oleh Rumah Kearifan dan alhamdulillah sudah terbit bulan kemarin dan yang memberi pengantar itu ada Prof. Komarudin Hidayat dan ada Prof. Amin Abdullah serta yang memberikan endorse itu ya lebih dari 30 orang ya termasuk Bu Rektor ya Bu Rektor Dr. Sutomo ya. Waktu sama-sama kemarin ketemu di Mahkamah Konstitusi. Nah ini shortcut saya yang kedua sedang berjalan itu 30 hari ini udah 26 tulisan ya Mas Didi ya. Kurang 5 ya, kurang 5 tulisan. Insya Allah kalau udah selesai juga bulan depan itu akan segera diterbitkan. Itu sekarang udah jadi sekitar 80 halaman 1 spasi. Jadi tulisan-tulisan yang simpel tentang self transforming ya. Nah itu terus bulan depan itu saya juga akan mengadakan shortcut berikutnya. Ya ini tujuan saya adalah untuk lebih meningkatkan budaya menulis dan juga untuk membaca sehingga semua peserta diharapkan membaca dan menulisnya dalam bentuk apa komentar latihan berkomentar itu adalah hal yang juga tradisi yang bagus karena berdasarkan bacaan yang sudah dilakukan. Nah karena itu saya berharap ini ada tindak lanjutnya nanti Bu Zia bisa menindaklanjuti siapa saja yang akan ikuti di berikutnya dan boleh usul mungkin tentang apa saja juga mungkin bisa diusulkan bisa ditindaklanjuti mungkin bisa lebih spesifik kalau karya ilmiah jurnal nasional internasional itu seperti apa berapa lama siapa aja narasumbernya kita akan carikan ya kemudian juga untuk yang populer seperti apa kita akan buat lagi kalau kita punya niat bersama pasti akan ada jalan ya when there is a will there is a way mungkin itu dari saya terima kasih semuanya yang sudah terlibat ini para peserta shortcourse dan tentu terima kasih kepada pengelola Rumah Kearifan dan tim yang sudah membuat 5 kali pertemuan shortcourse ini dan malam hari terus ya. Alhamdulillah pesertanya di atas 90 orang terus itu juga sangat bagus karena tentu ini sudah banyak sekali zoom yang membuat kita mungkin juga terlalu banyak sehingga kita harus prioritaskan dan alhamdulillah ini bagian dari prioritas untuk bisa membuat kita lebih bisa menuliskan hal-hal yang positif dan menjadi diri yang positif. Saya kira itu dari saya kurang lebihnya maaf sampai ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi enlightened person, menjadi rawsan pikir, jadi manusia tercerahkan dan mencerahkan sekitar kita dengan melalui tulisan. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Mukawim. Dengan ini short course kepenulisan mengikat makna dengan tulisan ditutup. Baik, berhubung sudah pukul 21.31, mari kita lanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara short course kepenulisan pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dari saya cukup alamin. sekian, banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Azharul Faizin yang dari Malang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung. Selamat istirahat. Mbak Sia, Terima Mbak kasih. Sia. J, Bu, bagaimana? Ngunjuk wedang kencur Mbak Sia. J, pripun? Saya batuknya cepat hilang. Oh. Nah, ini di rumah juga gantian loh ini. Ini tadi suami saya cuman ini bilang izinkan ke Mbak Sia,